Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 4, aku suka berkarya. Di pembelajaran 6, kita akan belajar menentukan posisi pada denah. Ini ada di halaman 204 sampai dengan 207. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu setelah mengamati gambar, adik-adik dapat menjelaskan posisi suatu tempat dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, adik-adik dapat menggunakan kata tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 204. Lihat di sini ada Siti dan teman-temannya ya. Sedang apa ya adik-adik? Kita baca dulu ya. Siti dan teman-teman memiliki semangat tinggi dalam berkarya. Mereka berkarya menciptakan lingkungan yang asri dan hijau. Siti dan teman-teman berencana mengadakan kegiatan penghijauan. Mereka menanam pohon di area sekolah dan lingkungan sekitar. Mereka memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami. Kegiatan menanam pohon sangat bermanfaat untuk kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi lebih asri dan teduh. Udara sekitar pun akan menjadi lebih segar. Nah, perhatikan denah taman bermain berikut ini. Ya, jadi tadi Siti sedang menanami pohon adik-adik di sekolah dan di lingkungan sekitar. Ya, lihat Edward membawa cangkul untuk mencangkul tanah dulu supaya nanti benihnya atau bibit pohon seperti ini bisa ditanami. Ya, jadi dimasukkan ke tanah. Ya, lalu disiram. Ini Siti sedang membawa air. Lani sedang menyiram ya. Nah, pelajari cara membaca denah tersebut. Kita lihat di sini, lalu tentukan area penghijauan yang paling tepat pada daerah gambar denah tersebut. Ya, kita lihat adik-adik di sini ada beberapa gambar tempat ya. Ya, dan ini ada A, B, C dan ini 1, 2, 3. Nah, ini keterangannya yang gambar ini adalah tempat sampah. Ya, yang gambar ini, yang ini pedagang. Yang ini air mancur, jembatan, seluncuran, dan ini ada tempat duduk. Ya. Nah, kita diminta untuk menentukan area penghijauan yang paling tepat. Yang paling tepat ada di mana? Nah, area penghijauan yang paling tepat kalau di sini kita lihat, menurut adik-adik di mana? Nah, mungkin bisa di sini ya adik-adik, nanti ditanami pohon ya. Kenapa? Karena di sini ada tempat duduk ya supaya asri ya, atau di sini juga bisa supaya di sini dekat air mancur ya supaya lebih indah ya. Nah, sekarang kita lihat posisinya ya. Jadi anggap ini adalah sebuah taman ya. Nah, posisinya ada di mana saja? Pertama, papan seluncuran yang ini. Dia posisinya ada di A1. Gimana cara tahunya Kak Rina? Nah, kita tarik garis ke sini. Ini A. Ini kan posisinya di sini ya. Berarti dia berada di A1 ya. Ada di sini posisinya. Ya, A1. Kemudian ayunan. Nah, ayunan yang tidak ada ayunan di sini adik-adik ya. Nah, ayunan di sini harusnya ada gambar ayunan ya. Kita lewat saja posisi tempat duduk di sini. Ya, caranya kita tarik garis ke sini. Ini ada di baris A ya. Dan ini ada di baris 3, berarti A3. Nah, ini ya. Nah, kita lihat yuk istilah titik-titik sesuai gambar taman bermain. Tentukan posisi sesuai contoh. Nah, posisi pedagang. Pedagang ada di sini berarti dia B ke bawah 2. Jadi B2. Kita tulis di sini. B2. Nah, tulisannya mohon maaf ya, jelek adik-adik karena menggunakan mouse. Yang kedua jembatan. Ini dia di sini, berarti ini ada di baris B dan di baris 3. Jadi B3.
Tuliskan B3. Posisi air mancur. Nah, ini dia ada di baris C dan kalau ke bawah baris 2. Jadi C2. C2. Kemudian tempat sampah. Tempat sampah ada di baris C, kalau ke bawahnya 1. Jadi C1. C1. Misalkan akan di taman pohon, lokasi yang bisa digunakan adalah titik-titik dan titik-titik. Nah, kalau tadi di sini ada ayunan kan ya adik-adik ya. Ya, ini ada ayunan. Karena dia tidak ada nih, tapi kalau di sini kita lihat ayunan ada di A2. Jadi ini ada gambarnya harusnya. Berarti yang bisa ditanami itu ada 2, yaitu di sini dan di sini. Ya. Nah, berarti ini ada di B1. Ya, kita tulis dulu B1. B1 sama ini C3. Jadi B1 dan C3. Nah, sekarang perhatikan gambar denah berikut ini. Lengkapi denah dengan gambar sesuai keterangan. Nah, ini ada gambarnya tapi kosong ya denahnya. Lalu keterangannya yang ini. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, sekarang di sini Karina sudah buatkan beberapa gambarnya. Karina pindahkan dulu. Nah, yang mau kita tentukan posisi denahnya yang pertama adalah tempat duduk anak-anak yang ini. Dia berada di A1, berarti A1. Jadi di sini. Kita pindahkan ke sini. Ya, kemudian kolam ikan B2. B ini 2. Jadi kita tarik garis B2. Jadi di sini kolam ikan. Ya. Kemudian area penghijauan. Nah, ini ada di beberapa tempat A3, B3 dan C3. Kita sekarang taruh dulu di A3 ya. Ini A, ini 3. Jadi di sini. Sini. Lalu yang berikutnya ada di B3. B3 di sini. Kemudian yang ketiga berarti ada di C3. C3 di sini. Nah, ini area penghijauan. Lalu C1 terdapat sampah. C1 berarti di sini ya. Nah, ini tempat sampah. Nah, jadi dananya seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!